Bismillahirrahmanirrahim. Wan nahari idza jallaha. Waktu untuk qailulah atau tidur di siang hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, qailulahlah, karena sungguh setan itu tidak qailulah, dinilai hasan oleh Al-Albani. Qailulah juga tersebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat qailulahnya. Quran Surat Al-Furqan ayat 24. Kapan waktu qailulah? Ada dua pendapat ulama dalam hal ini. Pertama, sebelum zuhur. Di antara yang memegang pendapat ini adalah Imam Syarbini rahimahullah. Beliau menyatakan, disunahkan bagi orang yang ingin melakukan sholat tahajud untuk berqailulah, yaitu tidur sebelum zuhur. Kedua, setelah zuhur. Ulama yang memegang pendapat ini diantaranya Al-Munawi dan Al-Aini rahimahumullah. Qailulah itu manfaatnya seperti sahur bagi orang yang berpuasa, dan ini dinyatakan oleh mayoritas ulama atau jumhur. Wal-laili idza yaghsha, wan-nahari idza tajalla. Tidur selain tidur malam, itu ada 3 waktu. Loh, kok banyak Mbak Nisa? Masa tidur terus? Loh. Tapi nggak semuanya baik. Hanya satu yang baik, yang sesuai sunnah Rasul. Lah yang 2 tadi itu tidur apa tadi Mbak Nisa? Yaitu tidur habis sholat subuh. Itu tidak baik karena dapat menghalangi dari rezeki yang Allah sebarkan di pagi hari. Gimana kalau habis subuh kita belajar pelajaran sekolah Mbak? Belajar habis subuh itu baik Dek, pikiran kita masih segar. Jangan lupa tapi persiapan sekolah. Atau kita olahraga pagi, jalan-jalan aja juga baik Dek. Oh iya ya Mbak Nisa. Yaitu tidur yang disunahkan Rasul, yaitu tidur siang sebelum atau sesudah sholat zuhur. Gak usah terlalu lama Dek tidurnya. Yang penting istirahat biar badan jadi sehat, gak gampang sakit. Oh pantes, biasanya kalau siang aku disuruh Umi bobok siang, lalu baru boleh main. Yaitu tidur yang bisa menyebabkan datangnya penyakit, yaitu tidur setelah asar atau sebelum maghrib. Ini tidak baik Dek, nanti kalau bangun tidur badan malah gak enak dan gelisah. Oh iya ya Mbak, aku tadi rasanya pusing dan linglung. Waktu aku bangun tadi, aku jadi bingung, ini mau pagi atau mau malam. Makanya Dek, tidurlah seperti yang disunahkan Rasul agar tubuh kita sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Walayalin ashar, wal-laili idza yasr. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan amalan-amalan yang saleh. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada hari di mana amal saleh saat itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari dari bulan Dzulhijjah. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga jihad fisabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Kecuali seseorang yang keluar berjihad dengan jiwa dan raganya, dengan hartanya, lalu dia tidak kembali, tidak dengan hartanya, tidak pula dengan nyawanya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr.
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW sebagaimana penjelasan Ibunda Aisyah radhiallahu anha melakukan 3 hal. Yang pertama adalah beliau mengikat sarungnya. Kemudian yang kedua, kata Ibunda Aisyah radhiallahu anha, Nabi menghidupkan malamnya. Yang dimaksud dengan menghidupkan malam, beliau begadangan semalam suntuk. Satu hal yang tidak Nabi lakukan di awal-awal Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Dan begadang ini diisi bukan hanya ibadah sholat, namun sholat, kemudian zikir, baca Quran, doa, dan berbagai macam aktivitas ibadah. Kemudian yang ketiga, khusus untuk 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi SAW membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya agar melaksanakan sholat di tengah malam. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.